Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Kali ini saya akan bahas rakitan PC gaming yang baru saja saya rakit menggunakan komponen serba ada. Dan yang paling menarik di sini saya menggunakan GPU bekas mining. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana rakitan PC-nya, jangan kemana-mana, ikuti terus pembahasan ini sampai selesai. Rakitan PC kali ini bisa dibilang racikan yang tidak begitu ideal karena cara saya mendapatkan komponen itu comot sana comot sini. Kalau ada teman yang jual dengan harga yang lebih murah dengan spek yang masih bagus, ya saya tangkap. Kalau ada yang jual komponen di marketplace future proof, ya saya tangkap. Karena memang niatnya sebagai reviewer gaming tech, saya ingin otak-atik rakitan PC untuk casing mini ITX, micro ATX, rakitan gaming 1080p dengan prosesor iGPU, tanpa atau dengan GPU dedicated, rakitan PC untuk monitor ultrawide, dan masih banyak lagi. Setiap komponen yang ada di rakitan PC kali ini bukan build yang ideal. Saya hanya memilih komponen asal tidak terjadi bottleneck dengan gap yang terlalu tinggi. Jadi rakitan PC kali ini tidak disarankan buat kalian yang benar-benar ingin rakitan ideal dengan performa yang sesuai dengan budget yang dimiliki. Oke, yang pertama untuk prosesor, saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang sebelumnya sudah saya gunakan untuk mini PC ASRock Dex Mini X300. Dengan iGPU waktu itu sudah sangat cukup untuk memainkan game 1080p di 30 fps di settingan medium ke atas atau 60 fps untuk settingan low. Dengan standar pengaturan secara umum, bukan yang secara spesifik. Motherboard saya menggunakan ASRock B550 ITX AC dengan soket AM4 tentunya, 2 kali slot memori DIMM DDR4, PCIe Gen 4 untuk 1 kali slot M.2 dan PCIe x16, sudah dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth. Kemudian untuk RAM saya menggunakan XPG Gaming D10 DDR4 3200 MHz 8GB x 2 dan storage NVMe M.2 512 GB. Semua komponen tersebut saya tempatkan di casing micro ATX Deepcool MyCube 110 warna hitam yang sudah include 1 kali fan 120 mm, dan untuk mendukung kinerja dari Ryzen 5 5600G di mana sewaktu-waktu jika ingin ditambahkan GPU discrete, saya menggunakan power supply dengan daya 550W master cooler MWE 80 plus bronze. Semua komponen yang sudah saya sebutkan itu memang bisa berjalan dengan semestinya. Saya sebut tidak ideal karena yang pertama, pilihan motherboard mini ITX yang dipasang pada casing micro ATX. Harusnya jika hanya menggunakan casing dengan bentuk standar, dalam arti enggak mengejar form factor yang kecil atau mengejar setup minimalis, sebenarnya bisa menggunakan motherboard seri A entry level micro ATX dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya seperti motherboard chipset A520. Yang kedua, mungkin juga dialami oleh banyak user PC yang dulunya beli prosesor iGPU untuk sementara waktu bermain game di 1080p dan setelahnya ingin menambahkan GPU discrete, maka akan terjadi dilema. Apakah sekalian ganti prosesor murni tanpa iGPU atau tetap pakai iGPU dengan racikan yang tidak begitu ideal jika mengkombinasikan prosesor yang sudah terdapat iGPU plus GPU discrete? Walaupun sebenarnya juga nggak masalah. Dan di sini saya tetap pakai prosesor lama karena build kali ini itu memang hasil upgrade. Dan seperti yang saya bilang di awal, saya menambahkan GPU bekas mining untuk menambah performa rakitan PC kali ini. Saya mendapatkan GPU RTX 2060 MSI Ventus GPOC. GPU ini saya dapatkan dari teman saya sendiri, produk bulan 9 tahun 2021 yang sudah dipakai kurang lebih 1 tahun. Dan GPU-nya nganggur sampai akhir tahun 2024 karena faktor sulitnya menambang waktu itu. Memang benar GPU bekas mining itu sudah dipaksa kerja habis-habisan untuk menyala 24 jam ketimbang bekas personal yang hanya digunakan untuk main game atau editing bekerja biasa. Tapi karena ini dari teman saya sendiri, ya saya berani saja menggunakan GPU ini. Di sisi lain, secara fisik tidak ada kondisi negatif yang saya temukan. Tidak ada komponen yang korosif, segel juga masih ada, dan yang benar saja setelah saya pasang GPU-nya berfungsi dengan normal. Awalnya memang ada flicker parah pada monitor 2K ultrawide menggunakan kabel HDMI, tapi setelah ganti kabel DisplayPort yang berkualitas, problem solve. Buat kalian memang harusnya hati-hati dalam memilih GPU apalagi bekas mining. Saya sendiri juga tidak berani menanggung risiko jika bukan beli dari teman saya sendiri. Terlebih lagi penggunaan jangka panjang untuk GPU ini juga belum saya tes. Mungkin saya akan buatkan video update tentang performa jangka panjang. Kembali ke topik utama tentang rakitan PC yang tidak ideal. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri konsep upgrade PC saat ini itu tidak begitu worth it untuk kaum mendang-mending karena pilihan komponen PC yang sudah cukup banyak.
Lebih baik tentukan build dari awal, terlebih lagi untuk user yang penggunaannya itu secara personal hanya untuk main game atau kerja misalnya, tidak dibuat untuk konten, berbeda dengan reviewer tech yang mana butuh beberapa komponen PC untuk diuji coba performanya. Untuk hasil tes performa dari rakitan PC serba ada dan tidak ideal ini, saya tidak memberikan benchmark 3D rendering atau yang lain, mungkin nggak cocok dan tidak begitu penting juga menurut saya jika fokus utama rakitan ini adalah untuk gaming. Tapi kalau ada yang request, saya akan berikan hasil tes di video short. Hasil tes gaming saya coba di monitor ultrawide 2K 144Hz, monitor 1080p 160Hz, dan TV 4K 55 inci 60Hz. Hasil game kompetitif terbaru yaitu The Final bisa running 50-60 fps settingan high dan 60-70 fps di settingan medium pada monitor ultrawide. Kalau di TV 4K settingan medium paling playable di 55-60 fps, sedangkan di monitor 1080p settingan mentok kanan Epix mampu di 75-85 fps, dan jika diturunkan ke high atau medium bertambah 5-20 fps. Sedangkan game Fortnite yang notabene game kompetitif yang sudah lama mampu berjalan di settingan Epix 95-100 fps di monitor ultrawide 2K. Kalau diturunkan pada settingan high sudah tembus 100-115 fps. Sedangkan jika di TV 4K settingan medium stabil di 55-60 fps. Game AAA lawas Tomb Raider series yang pertama baik di monitor ultrawide 1080p dan TV 4K hanya bisa 60 fps di settingan ultra. Sedangkan game AAA terbaru seperti Marvel Guardian of the Galaxy sudah bisa tembus 80-95 fps di monitor 1080p, sedangkan di TV 4K dengan settingan yang sama di high ultra hanya mendapatkan 50-60 fps. Game Pak Kurir dari Kojima, Death Stranding mampu berjalan dengan sangat baik di settingan mentok kanan dengan rata-rata di 100 fps ke atas tergantung resolusinya. Untuk beberapa game saya coba cek di Can You Run It, kalian bisa lihat beberapa screenshot yang bisa dibuat acuan untuk kemampuan PC kali ini. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar, atau mungkin juga kalian punya dilema yang sama dengan saya ketika ingin upgrade PC, bisa juga share. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.